keuangan itu jadi banyak orang itu aktif income, aktif income, aktif income. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, income itu ada 3 loh. Jadi aktif income, ada passive income, ada portfolio income. Nah, saya bergaul sama my brother, ini kan seringkali tanya, Pak Tung, asetnya naik berapa kali? Wah, itu mengejutkan saya. Yang saya hitungin passive income loh. My brother, loh lihat, aset kita itu naik berapa kali? Oh ya, mulai hari itu saya ngitung. Nah ini loh, ketemu orang-orang dahsyat kita juga, oh, jadi ternyata yang namanya siapa, brother, Warren Buffett, ya. Warren Buffett ternyata naiknya enggak banyak-banyak amat. Selama berapa tahun terakhir itu cuma naiknya 12%. Nah, jadi betul kalau di awal-awal itu bisa 24%, tapi yang terakhir cuma 12 sekian persen. Yang terakhir ini sama S&P 500 saja dia kalah gitu ya, the last 10 years. Tapi jadi, oh berarti saya ini dengan Warren Buffett, maksudnya kenaikan asetnya tadi lebih tinggi. Ya lumayan. Tapi kan tetap harus keamanan. Jadi, Anda harus punya 3 ini loh. Aktif income, kerja, tapi juga pikirkan passive income, kemudian juga pikirkan yang namanya portfolio income atau capital gain. Tapi sayangnya banyak UMKM tidak tahu ini, jadi kecerdasan keuangannya hanya aktif income, kerja, dapat duit, tidak pernah mikirin capital gain. Nah, coba, Pak Irmanto begitu IPO das langsung berkali-kali, itu capital gain yang luar biasa. Jadi, nah UMKM nanti aja bisa nggak? Bisa aja. Ini saya baru ngerintis laundry saya gitu ya. Laundry sekarang kan sudah 132 brother. Wow, hebat. Very fast. Dan jadi tapi saya termasuk pelan-pelan karena masih ada 430 orang mau buka, saya pelan-pelan, sabar. Nah, demikian juga bagi teman-teman yang UMKM, kalau kita cerdas secara keuangan, income ada 3 dong. Spending itu ada 4. Tapi banyak orang enggak paham. Karena enggak diajarkan di sekolah. Kemarin saya nih 11 hari ini seminar 21 kali, Pak. Hari ini 3, Pak. Hari ini 3. Jadi sempat bareng dengan Menteri Cahyokumolo, Pak, dengan wakil menterinya gitu ya. Terus kemudian dengan wakil menteri kesehatan juga. Jadi akhir tahun memang banyak seminar, awal tahun nanti juga, tapi akhir tahun lebih banyak dari awal tahun. Ya, saya sudah bantu orang banyak, kenapa tidak? Tadi pagi pegadaian, Pak. Tadi pagi pegadaian juga. Nah, tapi spending itu 4 ini. Jadi banyak orang nggak tahu ini. Spending nomor 1 adalah konsumtif. Yang kedua produktif. Yang ketiga tampaknya produktif, ternyata konsumtif. Nah, ini kalau orang nggak peka habis di sini. Yang keempat, tampaknya konsumtif, ternyata produktif. Apa sih pengeluaran yang konsumtif? Segala pengeluaran, termasuk nambah karyawan, termasuk berikutnya nambah mesin, beli komputer, beli mobil, beli sepeda motor, beli apapun yang bikin Anda tambah miskin. maksudnya. Jadi konsumtif itu ada 3, 1 langsung habis. Anda kalau tur kan langsung habis. Terus kemudian Anda beli baju, ya enggak bisa lah Anda jual lagi, rada susah kecuali bajunya memang luar biasa, tapi yang langsung dimakan langsung habis, itu langsung habis. Yang kedua, namanya passive spending. Segala cicilan itu passive spending. Bahaya luar biasa. Cicilan rumah, cicilan mobil. Lupa, rumah kan harganya naik. Lakonnya apa? Sekarang Anda bilang rumah hari ini naik. Enggak, hari ini turun. Tapi saya beli. Brother sudah beli 16, saya nih tambah lagi 1 lagi beli terus saya beli. Nah, kemudian pengeluaran yang konsumtif yang ketiga itu yang paling bahaya. Namanya apa? Pengeluaran yang namanya invisible spending. Apa sih invisible spending? Anda enggak merasa tahu-tahu miskin. Beli mobil, beli sepeda motor, beli handphone, beli gadget, no. Lah kalau yang beli my brother, Pak Irmanto mau ganti setiap hari handphone baru terus ya enggak masalah, no loh. Pasti income-nya semuanya loh. Tapi orang kepengen sekali tampak kaya. Padahal itu spending. Beli sepatu Yeezy 23 juta, saya tuh rada iso mikir. Loh, enggak apa-apa. Kalau labelnya my big brother, sak pabriknya dibeli. Enggak masalah. Bebas itu tapi kalau masih UMKM, insaf boy, sadar, ini bahaya sekali. Nah, kalau Anda tidak bisa bersyukur, percaya tidak bahwa, coba, ada nggak yang nasibnya lebih jelek dari Anda? Anda doa dong, Tuhan tukar saya dengan nasib yang lebih jelek. Nanti kan banyak yang Anda, sudah. Ada jurusnya. Tapi kembali lagi, pasti ada yang Anda syukuri. Kemudian, saya percaya bahwa yang namanya Tuhan itu
ketika kita memberikan tantangan, ini keyakinan prinsip pertama kali cara berpikirnya. Ketika kita mengalami masalah, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan paket. Maksudnya paket itu apa? Katanya gini, semua terjadi atas ridho dari sana toh? Ya. Masa Tuhan ngasih kita jelek toh? Enggak loh, pasti ada paket yang bagus. Jadi paket yang bagus ini apa? Makanya kita pancing dengan kita tanya, apa yang saya syukuri? Oh, bersyukur saya masih hidup, bersyukur saya masih bisa makan. Walaupun amblas sih tadi rugi tekor ya wes gitu loh ya. Tapi yang kedua nanya sama diri sendiri kan, apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya di kemudian hari menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih hebat, lebih kaya, lebih makmur, lebih langsing, lebih sehat, lebih harmonis, anak-anaknya lebih sukses, anak-anaknya lebih berbakti, lebih apa? Jadi ketika Anda mengalami apapun, pasti ada paketannya. Saya ini Pak Hermanto pernah satu panggung dengan Pak Iwan Sunito. Dia bilang, betapa dia bangkrut, ternyata dia bilang, ternyata ya setelah saya harus belajar yang harus saya pelajarin, tahu yang harus saya ketahui, mempekerjakan yang harus saya pekerjakan, melakukan yang harus saya lakukan, ini mendadak sukses jadi gampang ya. Jadi ternyata kalau kita belum sukses, itu ada yang harus kita pelajarin. Mungkin seperti katanya Brother Hermanto tadi, bahwa ternyata bisnis Anda memang sudah tidak ada obatnya. Hari ini Anda masih nyewain video tape, modar gitu loh ya. Video tape kapan lakunya? Jualan CD, angel loh ya, angel tobat loh. Anda ngotot-ngotot ya cilaka gitu loh ya. Karena waktunya sudah lewat. Jadi, nah kemudian yang ketiga, ini pertanyaan nge-hack otak ya, supaya kita grow dan feeling good. Kalau Anda feeling good tadi, apa yang saya syukuri dari atau karena kejadian ini? Tentu saja Anda tanya, pasti ada yang saya syukuri. Kalau tidak ada yang syukuri, Anda minta dihukum Tuhan. Tuhan tukar nasib saya dengan lebih jelek. Nanti kan ditukar lebih jelek, kapokmu kapan? Jadi yang kedua, Anda mulai tanya. Jadi bukan hanya bersyukur membuat Anda feeling good. Tapi yang kedua, Anda nanya, apa yang saya pelajarin dari atau karena kejadian? Oh, saya harus belajar marketing digital sekarang. Oh, saya harus belajar tentang frozen food ini. Kayak kakak saya. Dulu pada waktu sebelum pandemi, restorannya laris. Tapi begitu pandemi, berjalan. Begitu berjalan, dia mulai harus belajar marketing. Ketika kasih ide, dia langsung jalani. Satu gratis satu, langsung laris. Tapi kemudian, luar kota harus digasak juga. Dia bilang, aku nggak ngerti kok. Caranya gimana luar kota jadi bau, busuk. Ya, mbok caranya gimana? Ya, caranya gimana? Tanya. Akhirnya ketemu. Oh, saya sekarang bisa kirim seluruh Indonesia. Di frozen food, di vakum, di beginiin. Ada kiriman yang bisa dingin juga, bisa paksel satu hari jadi jos. Oh, jadi mendadak ada breakthrough. Oh, karena saya ini harus belajar apa? Pandemi membuat kita harus belajar luar biasa. Yang ketiga, pertanyaan ketiga nge-hack otak Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang akan membuat saya, ada 4. Satu, merasa lebih baik. Kalau Anda tidak merasa lebih baik, oh, saya harus olahraga, boleh merasa lebih baik, oke. Yang kedua, benar-benar jadi lebih baik. Tidak boleh merasa lebih baik, narkoba aja deh, ngerokok aja deh, ganja aja, lolo, merasa lebih baik, tapi diri Anda tidak menjadi lebih baik. Yang ketiga, orang banyak benar-benar jadi lebih baik. Jadi pertanyaan ketiga ini ada 4. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak nunggu nanti. Yang membuat saya merasa lebih baik, olahraga, mulai. Terima kasih Tuhan, bersyukur, meditasi, apapun, Anda langsung feeling good. Tapi feeling good is not enough. Kemudian, merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik. Harus positif dong jadi lebih baik. Orang banyak jadi lebih baik. Yang keempat, direstui Tuhan. Pak Tong enggak dibalik toh? Enggak. Karena banyak kalau Anda bilang direstui Tuhan, sudah selesai. Enggak baik untuk Anda ya Anda mau, ngebom bunuh diri ya mati Anda mau, keluarga Anda tinggal keser-keser masa bodoh gitu ya. Matiin sesama agama pun ya oke dulu ya, tapi kan ya. Jadi direstui Tuhan itu biasanya kalau Anda merasa lebih baik, orang Anda menjadi lebih baik, orang banyak lebih baik, ya banyak direstui Tuhan yang. Kok direstui Tuhan banyak kebalik. Mungkin ternyata itu direstui Tuhan versi Anda. Bukan versi yang aslinya. Jadi dengan nge-hack otak ini, Anda akan semangat lagi. Nah, itu cukup menarik sih. Jawaban ada yang ngomong, Pak Tung jawabannya dahsyat, menyikapi dan menghandle bisnis yang boncos. Oke, Pak Tung tadi mengatakan bahwa harus belajar, harus mau investasi dan sebagainya, mindsetnya udah dibenerin semua. Tapi apa jaminannya ya? Itu banyak tuh yang nanya tuh. Ada jaminannya nggak sih setelah belajar di Idea Cloud Incubator? Iya, Pak Hermanto ikutkan ngajar, kemudian kenalan dengan networking dan yang lain-lain. Tapi selama ini saya juga sudah belajar. Tapi jaminannya apa? Nah, biasanya gimana nih kalau hal-hal kayak begini nih? Karena kalau dari Idea Cloud nih, dari saya, Pak Hermanto, Pak Coach Robi, kita menjamin materi kita up to date. Itu sih. Tapi kalau teman-teman ini bertanya jaminan, biasanya gimana nih, Pak Tung? Kalau saya contohnya dulu zaman saya ikut seminar Anthony Robbins. Anthony Robbins ngajar waktu itu 3 juta orang.
Saya merasa ilmunya bermanfaat. Saya bilang begini, kalau hanya dari 3 juta hanya ada 1 orang yang berhasil, tong Desembaringin. Jadi saya memutuskan bahwa saya ambil ilmunya, saya praktekkan. Jadi kalau orang lain tidak berhasil, Anda, ya gini loh, kalau saya pribadi, kalau ada coachnya, Coach Denny Santoso, Pak Hermanto Tanoko, Coach Robi, saya yakin mesti berhasil. Tapi saya tidak yakin Anda mempraktekkan sehingga Anda berhasil. Jadi saya balik begini, gurunya boleh sama, ada orang berhasil, tidak berhasil. Betul, guru itu ceritanya hanya sekedar jalan. Kalau Anda tidak mau melaksanakan, Anda tidak mau begini, ya repot. Makanya sampai saya bilang, kalau Pak Tung mempunyai perusahaan-perusahaan yang boncos tadi seperti apa? Ya kan tadi toh, nomor 1 rencana baru, yang kedua manajemen baru, yang ketiga perusahaan baru. Jadi sometimes saya tutup dengan damainya. Harus tidak ada obatnya. Nah, untuk rencana baru, salah satunya apa? Cari ilmu baru, produk baru, wilayah baru, mentor baru, karyawan baru, ide baru, terus kemudian sistem marketing baru, keluar baru, promo baru, apa yang kemasan baru, ukuran baru. Nah, kalau Anda tidak ada yang baru, katanya menurut Albert Einstein, bukan saya ya, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda tapi tindakannya masih sama adalah definisi dari orang insanity, ya, insane. Iya. Ya, Claude, menurut saya, Kau Denny, Pak Hermanto, ya jaminan mutu, Pak Torobi, ya semuanya Pak Robi, ya semuanya jaminan mutu. Itu salah satu peluang untuk Anda untuk meningkatkan diri. Kalau Anda lagi boncos, lagi kepengen growth, ya cari orang-orang yang sudah terbukti di depan Anda. Mumpung ini Brother Hermanto ini sudah saya makasih Tuhan turun gunung karena jarang orang ngajar itu jarang sekali. Bukan jarang Pak, nggak ada. Ya, jadi ada orang-orang yang bilang kayak saya mau belajar sama Bill Gates gitu. Ya lu DM aja nggak dibalas sama Bill Gates. Nggak suruh belajar sama Warren Buffett mau ngajar nggak? Makanya gitu. Ada kan makan-makan bersama keluarganya Warren Buffett gitu. Sekali makan 25.000 US dollar tapi. 3,4 juta yang terakhir katanya. Nah, makanya kalau di sini kemarin saya melelang ya peserta seminar itu Pak Desandito ada itu ya yang ini. Ini ada yang peserta seminar saya kemarin. Saya ngelelang makan dengan saya bayar berapa? Kak Desandito kemarin, ayo 30 juta laku toh 30 juta loh ini Kak Elang Bahari ya itu. Jadi makan dengan saya toh bayar 30 juta Pak. Luar biasa. Lama Anda ikut Idea Cloud cuma bayar berapa itu Kak 15 jutaan dan 3 bulan. 3 bulan, ini cuma makan. Seharinya itu 2 jam. Bayar 30 juta, Pak. Lumayan. Ini Warren Buffett kecil-kecilan, Pak. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya yang di sini yang sudah siap sekarang juga untuk ikutan Idea Cloud Incubator, langsung aja klik linknya yang ada di chatting ya, namanya ideacloud.id. Saya ketik di situ ideacloud.id/incubator. Di situ Anda akan ketemu dengan Pak Hermanto, nanti ada sesi sendiri bersama Coach Robi, bersama Belinda, bersama saya. Di situ Anda akan belajar, programnya 3 bulan. Anda akan mendapatkan video secara urutannya lengkap sekali, dan seminggu sekali atau 2 kali Anda akan ketemu live di Zoom untuk diskusi. Jadi linknya langsung di situ ya, ideacloud.id/incubator. Jadi Anda langsung, itu kelasnya lebih kecil daripada ini ada 600 orang lebih ya, 600 orang lebih. Di situ maksimum itu 100. Dan di situ Anda bisa berdiskusi lebih private lagi daripada 600 kayak begini kan super random banget ya. Dan di situ Anda akan belajar langsung, Anda bisa ngobrol langsung dengan Pak Hermanto, dengan saya, dengan Coach Robi, dengan Bu Belinda juga di situ. Jadi langsung aja di situ ideacloud.id/incubator. Nah, bleeding promo ya 12,8 juta ya. Ya, 12,8 juta untuk bleeding promo. Kalau belum punya bisnis apakah bisa ikut? Tuh justru bisa. Justru kan nggak tahu bisnis diajarin bisnis di sini. Jadi jangan udah nabrak gitu baru belajar. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan Anda belum punya bisnis, is very good gitu. Diajarin juga cara dapetin karyawan, ini nanya kan. Diajarin cara dapetin karyawan, cara grup interview, diajarin sama Coach Robi. Selain hiring, gimana retention, gimana karyawan ya, mendevelop karyawan gitu, karir mereka seperti apa supaya loyal. Bukan diajarin habis itu pinter terus keluar. Itu banyak banget tuh. Ya kayak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan buat Pak Hermanto nih dari sini. Apakah kalau ikut Idea Cloud Incubator ini pasti dapat investment? Nah, ini cukup menarik nih pertanyaannya Pak Hermanto.
Kalau investment itu kembali lagi ke mereka ya, bisnisnya. Apa mereka perlu investment? Apa perlu investor maksudnya yang untuk menginvest di perusahaannya sehingga perusahaan itu tadi bisa bertumbuh, berkembang, bisa lebih besar lagi. Kalau memang itu perlu, nah nanti di Idea Cloud kan kami bisa mencarikan investor-investor. Termasuk Brother Tung Desem Waringin ini kan juga salah satu investor ya. Jadi kalau memang ada usaha yang cocok, yang sesuai dan kami akan mencarikan investor-investor yang tepat dengan bisnisnya ya, sesuai dengan karakter orangnya, terus dari sisi tujuan atau impian dari company itu tadi juga sesuai. Wah, itu pasti pertumbuhannya akan lebih dahsyat lagi itu ya. Kalau you sendirian kan pasti juga begitu-begitu aja gitu, nggak jadi apa-apa gitu, misalnya 5 atau 10 tahun. Tapi begitu berkolaborasi, begitu mendapat investor, terus punya arah yang jelas, tujuan goal yang jelas, akhirnya meskipun share-nya turun, tetapi kuenya itu tadi kan sudah berlipat, nggak tahu ribuan, ratusan atau ribuan atau puluhan ribu kali kan berarti luar biasa sekali. Itu konsepnya harus win-win. Yang penting itu semua konsepnya itu harus win-win. Jadi semuanya Mas happy itu ya. Itu baru bisa terus bertumbuh dan terus berkembang dengan pesat. Never change. Contohnya begini, even orang yang bilang tas Hermes, misalnya tas Hermes atau jam Richard Mille yang harganya naik-naik yang mahal jadinya. Pertanyaannya, kalau benar-benar misalnya, oh ini harganya 3 miliar, oh Pak ini dijual 1 miliar asli Pak, 100% ada money back guarantee, ada begini orangnya jelas, Anda mau nggak? Mau itu kan ada orang, wah bandingannya tas Hermes gini, wah yang gini, jam gini, ya tetap lebih murah, walaupun barang mahal, orang senang sekali, tapi kan dia nggak ngaku kalau misalnya belinya lebih murah, misalnya tas Hermes yang ini belinya 1M, tapi pasarannya orang minta 3M, ini beli ngakunya tetap 3M. Egonya nggak boleh turun. Tapi lebih murah tetap senang, lebih murah, lebih bagus, ini senang. Jadi sekali lagi, dengan satu konsep seperti ini, ketika Anda menginjak, jadi ternyata orang-orang yang dahsyat itu juga melakukan, kayak Pak Hermanto Tanoko. Ketika no drop-nya, ya jadi raja. Lo kok bisa? Karena melakukan inovasi, no bocor-bocornya. Lo itu kan something inovasi. Air Cleo-nya, loh, Anda kalau sama air kemudian Anda jemur ketinggalan di matahari di mobil kan jadi panas. Airnya Pak Hermanto enggak tetap adem gitu ya. Karena jadi bersih luar biasa. Jadi kembali lagi kemasannya. Yang lain digelundung-gelundungkan, kalau yang air galon tempatnya Pak Hermanto enggak di plastik, steril, buka bersih. Ya brother ya. Lah itu loh. Jadi lebih bagus, tidak harus lebih murah. Sekali lagi tidak harus lebih murah. Kalau Anda lebih bagus, lebih cepat, tidak harus lebih murah. Tapi kalau Anda bisa terus melakukan inovasi, lebih cepat, lebih murah, lebih bagus di dalam bidang yang orang lain sudah laris pun, you do something gitu loh ya. Jadi perhatikan, jangan hanya mencari yang berubah saja. Trennya apa? Cari yang basic Anda lebih baik. Ya kayak saya, brother, ini kan partner saya yang di Sentral Raya itu, jadi baru aja ngasih ngirim video, nanti saya cari tak kirim ke brother juga, karena sama Pak Denny juga boleh. Jadi setahun ini naik 13 kali lipat Pak dibanding tahun sebelumnya, sama-sama pandemi Pak. Bisnis apa Pak Tung? Properti Pak. Jadi judulnya 10X, tapi ya sama kayak tadi yang brother cerita. Jadi semua itu harus ada rencananya, ada eksekusinya, ada monitoringnya, ada kontrolnya, dicari. Sebenarnya jurus saya sederhana, cari para juara, yang jualan cari yang para juara. Tapi proyeknya dulu, jualan adalah one thing. Kalau proyeknya kan saya punya prinsip tadi, punya manfaat nyata, bisa dipercaya, punya perbedaan dramatis. Kenapa saya harus beli PMP Anda? Kenapa saya harus properti Anda? Apa perbedaan dramatis Anda? Kalau tidak ada, so what gitu loh. Kenapa di pasar tertinggi? Oh ya, terus kemudian jadi WC-nya otomatis Jokowi juga tinggi di sana. Terus ada art seninya, ada landasan helikopternya, ada yang namanya apa itu? Yang kayak yang di Louvre itu, Pak Hermanto itu yang museum ya, Museum Louvre itu. Ya, yang kaca itu loh Pak, yang biasa untuk perkawinan. Yang di piramidnya itu kan, ada piramidnya di. Nah itu kan luar biasa juga,
terus hotelnya enak, servisnya luar biasa. Kemarin saya baru dapat feedback Pak, tak masukkan di grup PDW sama Pasano. Jadi murid saya nginep ke sana luar biasa. Saya nginep di sini, servisnya luar biasa dan saya ditawarin. Oh, maksudnya itu Aviosa yang di Fasa. Nah itu ada something yang beautiful, ada jadi makanannya enak-enak, top marko top. Pak Hermanto punya perbedaan dramatis. Yang lain sibuk restoran Jepang, Pak Hermanto nggak bisa. Sama-sama restoran Jepang itu apa? Restoran Brasil. Dikerokin ngerasakan restoran Brasil yang enak tenan dia. Datanglah ke Fasa Hotel, restoran Brasil. Itu ada perbedaan dramatis. Jadi kalau Fasa sudah lebih murah, bintang 5, lebih baru, lebih bagus, servisnya bagus, ditawarin upgrade dengan cara seperti Jos. Oh ya wes gak karu-karuan. Camas, itu ada Pak Roni langsung, Camas kasih jempol 2. Enak tuh. Koki diganti sama Pak Hermanto, datangkan dari Brasil, betul ya? Betul. Dan resto Chinese-nya yang all you can eat itu online semua, nggak ada MSG, nggak ada micinnya. Luar biasa. Jadi, rasanya enak, tapi kesehatan juga dipikirkan gitu ya. Ya itu enak. Oke, kalau tadi dari Pak Hermanto, ada tips buat teman-teman? Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kalau sekarang dengan adanya pandemi ini kan sudah terlihat ya, teknologi ini adalah salah satu prospek untuk masa depan ya, bisnis masa depan ya, semuanya lebih ke arah teknologi. Bagaimana kita nanti bisa meeting dengan nanti lebih canggih lagi ya, kalau metaverse itu sudah bisa jalan ya, kita sudah seperti ketemu gitu, tapi tanpa ada batasan wilayah gitu ya. Dan bisnis yang lain ya digital ya, online. Semua bisnis sekarang yang offline sudah harus mengarah ke online ya, karena pertumbuhannya kan juga cepat sekali di sana ya. Terus pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan yang ke healthy, kesehatan. Karena semua orang juga penting sekali sekarang ini bagaimana hidup lebih sehat ya, bisa lebih beraktiviti optimal, dan bisnis network logistik ya, jaringan ya, bagaimana bisa mensuplai produk-produk itu tadi dalam waktu yang jauh lebih singkat ya. Jadi semua bisnis memang berubahnya sekarang cepat, jadi bisnis apapun harus segera menyesuaikan, segera berubah, segera membuat emergency strategi agar bisnisnya itu tetap bisa bertumbuh, tetap bisa hidup ya. Saya sekarang ini kan lagi merencanakan Hotel Fasa Bintang 5 di Bali. Ini kan banyak juga teman-teman yang ngomong ya, gila nih pandemi, ngapain buat hotel Bintang 5 lagi di Bali. Loh, saya ngomong loh, ini kalau kita memang bisa membangun hotel itu kan dalam waktu 3 tahun, masa 3 tahun pandemi terus kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya membuat konsep hotelnya ini yang the best, ya meskipun hotelnya bintang 5 banyak, tapi saya kan yang teratas, saya ada yang di nomor 1-nya kan nanti, berarti peluang saya akan yang terbesar, ya. Jadi kita harus tetap berpikir optimis, tapi dibuat strategi konsep yang juga yang terdepan, nggak mau kalah dengan hotel-hotel atau resort yang bintang 5 dari luar negeri yang masuk di Bali. Kita justru lokal tapi bisa memenangkan persaingan nantinya. Oke, thank you Pak Denny, thank you Pak Hermanto, thank you Pak Patung, thank you so much. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, so gini, teman-teman, Anda siapin boleh bolpen sama paper ya. Saya ada 10 pertanyaan nih. Kalau Anda menjawab semuanya, Anda adalah orang yang wajib ikut Idea Cloud Incubator. Ya, yang pertama adalah, apakah Anda mau belajar langsung sama Pak Hermanto dan para founder di Idea Cloud Incubator? Kalau mau, Anda bilang 1 ya, di Anda punya diri, 1. Nomor 2 adalah, mau nggak langsung ketemu dengan Pak Hermanto dan 3 founder, langsung ketemu offline di akhir Februari tahun 2022. Jika kondisinya semua bagus ya, apakah Anda mau ketemu sama Pak Hermanto dan 3 founder di Surabaya? Jika Anda mau, yang nomor 2 Anda bilang 1 lagi. Yang nomor 3 pertanyaan adalah, apakah Anda mau nggak sih lihat langsung
operasional beberapa perusahaan Pak Hermanto, ada Avian, ada Clio, ada MMM Plastik, langsung lihat dan sharing sama pimpinan dari 3 company. Kalau Anda mau, Anda bilang tambah lagi 1 ya, di Anda punya jawaban. Nomor 4, Anda pengen bisa networking dengan para peserta inkubator, yang dimana itu akan hadirnya sekitar 70-100 orang di Surabaya. Kalau Anda mau, Anda tambah lagi 1. Pertanyaan nomor 5 adalah, apakah Anda pengen belajar 6 pilar utama di bisnis dari yang namanya penentuan goal, penentuan target, gimana caranya. Yang nomor 2 adalah bikin Anda punya company autopilot. Yang ketiga adalah Anda pengen belajar bagaimana sih bisa jualan secara efektif. Lalu belajar lagi tentang yang keempat adalah tentang yang namanya financial report seperti apa. Yang kelima adalah belajar bagaimana caranya Anda meng-hire orang-orang yang bagus, men-training mereka, membuat mereka menjadi lebih loyal sama Anda. Dan yang terakhir adalah belajar tentang marketing dan juga digital marketing sama para founder dari Idea Club. Kalau Anda mau, Anda tambah lagi nomor 5. Nomor 6, pertanyaan adalah, apakah Anda mau di dalam bisnis Anda, pasti Anda butuh support system kan? Apa sih support system? Oh, Anda lagi butuh yang namanya ERP. Cuman Anda nggak tahu nih, mana vendor ERP yang penting. Di Idea Cloud Incubator, Anda tinggal kontak kami akan bantu carikan. Aduh, Coach, saya belum butuh ERP nih. Saya butuhnya adalah notaris misalkan, atau mungkin saya butuh jasa untuk pendaftaran merek saya. Kemana ya, Coach ya? Oke, di Idea Cloud Incubator ada namanya tim untuk support system. Kita bantu cariin ya. Itu nomor 6. Jika Anda mau, Anda tambah lagi di Anda punya jawaban. Nomor 7, Anda punya komunitas yang positif, di mana Anda setiap saat Anda boleh tanya di Tribelio komunitas. Nomor 7. Nomor 8 adalah, apakah Anda mau bisnis Anda nanti ke depannya bisa punya peluang dapat investasi jutaan US dollar. Itu nomor 8. Nomor 9 adalah, Anda mau nggak sih setiap minggu itu 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu Anda bisa tanya jawab langsung dengan para founder dari Idea Cloud. Dan yang terakhir nih, ya, teman-teman, apakah Anda mau Anda bisa makan bareng sama Pak Hermanto Tanoko dan keluarga serta para founder dari Idea Cloud? Makan bareng, teman-teman. Nggak perlu nambah 50 juta ya. Kalau sama 30 juta sama Pak Hermanto minimal ya 3 miliar. Harusnya. Teman-teman, Anda punya uang sekian banyak pun belum tentu bisa makan sama Pak Hermanto kan ya. Jadi hanya jika Anda gabung dengan Idea Cloud Incubator dan hanya 70 orang pertama yang daftar, Anda bisa ikut dengan kami untuk kunjungan ke company-nya Pak Hermanto di Surabaya tanggal 24 dan 25 Februari. Nah, teman-teman, Anda mesti ikut Idea Cloud Incubator. Jika jawaban Anda adalah 10 dari semua tadi, Anda wajib dengan ikut pendaftaran di Idea Cloud Incubator. Ya, wah, ngesti tuh. Sampai 10 semuanya. Very good. So, siapa saja teman-teman yang memang harus ikut ya. Yang pertama adalah teman-teman yang sudah punya bisnis, Anda wajib ikut. Kenapa demikian? Karena Anda akan belajar 6 pilar tadi ya. Dari namanya nentuin goal gimana caranya, bikin autopilot bagaimana caranya, lalu bikin Anda punya bisa efektif selling seperti apa, bikin laporan keuangan dan baca gimana caranya, bikin support team seperti apa, dan terakhirlah Anda akan belajar gimana cara Anda leverage Anda punya bisnis lewat marketing dan digital marketing. Bayangin selama 3 bulan dan investasinya itu kalau Anda bayaran nanti gitu ya, angkanya 77,74 juta. Tetapi teman-teman, hanya sampai tanggal 26 Desember. 26 Desember itu terakhir, itu di tahun 2021, itu Anda cuma bayarnya adalah 12,8 juta. Itu untuk 3 bulan. Dan remember teman-teman, kita sama Bank BCA disupport habis-habisan sampai bisa cicilan 36 bulan, Patung. 36 bulan berarti sebulan berapa itu? Itu kalau di luar negeri ya Patung sama BCA 350.000 Patung. 350.000 sebulan, boy. 10 ribuan ya sehari ya. 11 ribu lah ya sehari ya. Luar biasa enggak? Jalan tol di Jakarta nggak cukup.